di daerah Batu Nunggul ini, Kang Budi ya, daerah Batu Nunggul, kudanya itu mogok. Nah ternyata cuman 1 minggu atau 10 hari lah, kudanya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cerita. Ketemu lagi dengan saya, Kang Budi, masih dalam Nyukcuk Galur Desa Sukatali. Mungkin Sobat Cerita ketahui bahwa di setiap daerah dimanapun di Indonesia pada umumnya selalu ada yang namanya mitos, mistis atau apapun namanya itu. Di Desa Sukatali juga banyak soal mitos, mistis, sejarah-sejarah yang berhubungan erat dengan sejarah daerah tersebut, sejarah Sukatali khususnya. Dalam kesempatan ini saya ditemani dengan Kang Pepen. Iya, saya sendiri. Kali ini saya akan membahas sejarah atau ngaguar cerita di Desa Sukatali tentang kuda. Mungkin Sobat Cerita juga sering dengar kuda itu dimanapun, di seluruh, mungkin di Sumedang ya, di Sumedang selalu ada kuda. Bahkan kuda itu sebagai alat hiburan, bisa disebut alat hiburan, seperti dipakai buat hiburan, seperti buat karyaan dan lain-lain. Nah, di Sukatali sendiri saya pernah dengar bahwa kuda itu di Sukatali tidak bisa dipelihara atau diternakan. Itu mungkin ada beberapa alasan atau ada sejarahnya. Tahu itu mitos atau kenyataannya emang gitu. Alangkah baiknya yuk kita dengarkan penjelasan dari Kang Pepen mengenai sejarah kuda yang terjadi di Desa Sukatali itu seperti apa. Enggak, Kang Pepen kumaha menurut Kang Pepen soal kuda yang tadi intinya kunaon sih di Sukatali teu aya anu kuda gitu, sapertos ngingu sapi, mending domba sareng sajabina gitu. Ya. Terima kasih Kang Budinya. Seperti tadi Kang Budi dikupas gitu, bahwa kuda ini hampir di tiap wilayah ada. Ya. Bahkan ironisnya, bahkan Sumedang ini ya, kuda renggong ini nomor satu ini si budaya kota Sumedang. Iya, kuda renggong kan ada lagunya ya. Ya. Nah, kuda renggong itu budaya kota Sumedang kan gitu. Ini lagu budaya kota Sumedang. Nah sehingga kenapa di Sukatali sendiri yang katanya pusat budaya juga ya, tidak ada kuda. Nah awal ceritanya gini, menurut orang tua dulu, kakek saya pernah bercerita begini. Dulu itu kan Kangjeng Pangeran Suryatmaja ya, itu masih berhubungan erat dengan Pangeran Mekah. Beliau ini karena sering ngaroris nagri, ngariksa desa lah, berkeliling belusukan, belusukan, pakai kereta kencana, berkereta.
Nah, pada suatu hari dia itu habis mungkin ngontrol lah ngariksa di daerah timur Wado atau mungkin Dharma Raja, masuklah wilayah Sukatali. Nah di daerah Batu Nungul ini, Kang Budi ya, daerah Batu Nungul, kudanya itu mogok atau berhenti, mungkin kecapean. Nah, sehingga itu tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka turunlah penggawa itu dan Kangjeng Pangeran Suryaatmaja memerintahkan katanya kepada beliau, pada penggawa ya, tolong pinjamin kuda lah ke Sukatali ya. Sukatali mungkin pada waktu itu daerah Kertamukti yang terdekat lah gitu. Nah kemudian si penggawa itu berjalan menuju wilayah Sukatali dan masuklah pada masyarakat dan dia bilang barangkali mau pinjam kuda karena kuda Kangjeng Pangeran kelelahan di situ. Nah kebetulan pada waktu itu kata orang Sukatali di Sukatali itu tidak ada kuda katanya, tidak ada kuda. Maka pulanglah kembali beliau ini ke Kangjeng Pangeran, Gusti di Sukatali tidak ada ayah kuda. Nah, Kangjeng Pangeran kaget. Kangjeng Pangeran kaget pada waktu itu. Kenapa? Karena dalam sejarah beliau itu sangat menggemari Pak Budi yang namanya kuda. Bahkan beliau itu mendatangkan kuda dari Sumbawa. Nah, karena saking dia mencintai dan menyukai hewan kuda ini. Nah, akibat kaget itu tidak ada kuda ya. Coba pinjem muning katanya. Barangkali muning ada. Berangkat lagi lah penggawa yang kedua. Upami teu aya kuda mah manawi aya muning, wios muning oge. Dah hanya sampai ke Andir gitu. Andir itu kan daerah panyangsangan kudanya gitu. Artinya suit kuda di situ gitu. Tuker kuda lah cek bahasa Sunda. Pergi lagi, nyampe ke masyarakat ini, masyarakat bilang, "Pak, di Sukatali ini muning ada, cuman kurus-kurus semua." Bergeng ya waktu itu. Aya oge muning begeng moal kieu teu narik kareta gitu. Pulang lagi ke wilayah Batu Nungul. Nah, bilang ke Kangjeng Pangeran, Gusti di sana aya oge muning mah begeng moal kiateun. Kaget lagi Kangjeng Pangeran itu. Oh cenah teu aya muningnya. Aya oge muning mah bergeng. Sapi itu coba. Nah, begitu nyampe penggawa yang ketiga berangkat lagi pinjam sapi. Nah, kata masyarakat, upami sapi seueur. Nah, kalau sapi banyak, maka dikasihlah pinjaman sapi. Nyampe narik itu ke Andir. Ya, sampai ke Andir itu diganti kudanya, kuda yang sakit itu Pak Budi diobati. Nah, sama mungkin orang yang bisa dikasih minum dari sumber mata air Cimanon Jaya di wilayah Sukaluyu. Perbatasan Sukatali, Tagog. Sehingga pada waktu itu orang tua kita dulu kalau misalkan punya hewan ternak gering ya cik bahasa Sunda nama pasti dikasih minum dari Cimanon Jaya itu. Nah makanya sampai sekarang ini saya pernah ingat itu Pak almarhum Pak Pugusukan dia itu dikasih kuda sama entah bupati atau camat, maksudnya untuk patroli desa. Karena pada waktu itu desa kita kan luas karena masih Sukaambit. Jadi dua desa masih bersatu. Nah ternyata cuman 1 minggu atau 10 hari lah kudanya mati. Padahal kuda sangat bagus sekali itu. Saya suka lihat itu di belakang rumahnya. Kudanya mati. Kemudian ada juga yang pelihara muning, jadi ingus keluar, meler kan, keluar ingus terus, jadi kurus. Nah kalau sapi, setahu saya almarhum kakek saya itu pernah lomba sapi juara 1 tingkat Jawa Barat terbaik. Nah, itu jadi tergemuk sapinya itu. Pokoknya sapi zaman waktu itu masih sapi kroya, jenisnya itu terbaik itu. Jadi di situ bisa kita lihat. Nah sejarahnya itu. Nah kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya mungkin karena ya yang waktu dipinjam itu mungkin tidak ada betul. Padahal secara kronologis ya orang tua saya bilang dulu itu masih ada. Muning disebutin nama orangnya itu kayak orang-orang kaya yang dulu gitu. Nah, itulah asal usulnya kenapa di Sukatali sampai sekarang
tidak ada kuda. Nah, berdasarkan penelitian Pak Budi ya, ini kenapa nih kita tidak ada kuda? Ternyata Sukatali itu iklimnya panas. Panas, jadi tidak cocok untuk pelihara kuda. Nah, padahal kita aneh kan, kenapa? Kalau berbicara secara iklim, nah, Sukatali sama Ganeas apa bedanya? Ini atau jauh-jauh ting ya. Ya, ketinggian DPL-nya sama, Sukatali sama Situraja sama kan? Ya, menurut kacamata kita. Tapi di Situraja ada, di Ganeas bahkan Delman ada. Malah diambil abdi kantos ningali aya kuda. Tapi di Sukatali justru sampai sekarang gitu tidak ada yang memelihara kuda atau beternak kuda ya, kecuali yang ngamen atau cuma sehari 2 hari adalah itu mah gitu. Yang ternak muning tidak ada, yang ternak muning juga. Padahal bekas-bekas jalan muning kalau di Sunama Lulurung kan jalan muning itu masih ada Pak Budi sampai sekarang, bahkan jadi jalan usaha tani ya. Itu awalnya kan itu jalan muning dulu tuh, karena kan kalau misalkan yang namanya muning kan dulu ngabajak teh pakai muning seperti di Masini, di Joglo, Batu Nungul, sehingga jalan ke Masini ada lulurungnya. Nah, termasuk dari Ngangon itu kan semua orang juga ya, uyut saya juga masih bilang bahwa Ngangon teh kapangangonan, kapangon jadi Ngangon muning. Jadi semua orang yang memiliki hewan ternak muning atau mungkin sapi digembalain di sana satu kawasan. Nah, itu beberapa hektar itu yang punya kita aja sama yang Amit itu masih sekitar 8 hektar. Pada berarti waktu itu di daerah Caket gitu? Enggak, khusus di Pangangonan. Khusus jalannya pun ada. Makanya di Pangangonan teh ini jalan lurung dari Amit, ini lurung dari Sukatali. Dari Sukatali juga ada 2, yang dari Cijeruk, yang dari kita Cipelang. Itu sampai ke pesawahan juga ada jalan-jalan muningnya. Sekarang jadi jalan usaha tani gitu. Seperti Kamasini itu dulunya awalnya jalan muning. Karena muning itu kan kalau berjalannya paribasa tuturut muningnya, anger muning mah. Gitu. Jadi ketika berjalan ke situ, pulangnya pun ke situ gitu. Jadi dia nggak mau. Nah, termasuk nah, karena kalau muning itu kan bisa dikategorikan sekarang ini aja. Kalau misalkan digembalain, kalau dia belum mau pulang, ini masih terus aja di Pangangonan. Nah, setelah pulang, dia jam berapa pulang? Nah, kalau mandi itu nggak bisa kayak sapi ditarik ya. Harus dia mau, kalau misalkan sasebutna lah, sawargna gitunya, sampai jam 9 malam pun itu masih ada orang itu Pak Aki Omo, sekarang usianya 100 tahun. Dia bilang kalau ke Masini Ngangon muning, karena udah maghrib nih, muning belum mau pulang, dia ditunggu. Akhirnya jam 9 malam, jalan orang anu biasa manehna ngaliwat dageus peuting sieun, terpaksa naik punggung muning. Ternyata jalan muning ini Pak Budi karena banyak mungkin pada waktu itu duri-duri atau apa ya, dia itu bikin kang depong we atau muning teh cenah. Rek lempang jalan urang sieun, kapaksa itu ngomong muning gitu. Jam 9 malam itu. Orang yang masih ada tuh, Aki Omo, sekarang usianya 100 tahun. Dulu itu seperti itu gitu. Nah, kenapa sekarang di kita tidak ada? Karena sejarah awalnya seperti itu. Bahkan kalau berbicara muning, itu di kita juga ada yang namanya daerah Sesepan. Di Ciderma aya Sesepan, di Cipales oge aya Garunggang, Tagog Sesepan. Jadi muning itu kalau tengah hari dia merasa panas, dia akan lari seperti muning gila, langsung masuk ke sungai, tapi tidak minum gitu, cuma ngisep, mencium gitu, ngisep air gitu. Setelah itu dia kembali lagi ke Pangangonan gitu. Jadi aneh, tapi tidak semua. Misalkan satu lari dia ngisep, maka orang bilang itu daerahnya daerah Sesepan gitu. Nah, itu awalnya, sehingga di daerah kita ini Sukatali tidak ada kuda, tidak ada muning gitu. Kalau sapi banyak lah di kita ini, bahkan kalau dibilang mungkin 100 ada lah, mungkin lebih juga gitu. Sapinya gemuk-gemuk alhamdulillah gitu. Bahkan yang beli sapi dari kita ini Pak Yanto sendiri bilang, waduh jempol lah, memuaskan gitu. Itulah mungkin
Hatur nuhun Kang Pepen. Ya. Jadi begitu ya sobat cerita, berdasarkan keterangan barusan dari Kang Pepen, Iya. mungkin sobat cerita juga bisa menilai atau mengira-ngira atau menebak lah, intinya itu teh mitos atau sejarah kenapa kuda tidak bisa diternakan, dikembangkan di daerah Sukatali itu. Ya mungkin ya karena masih tetap berkaitan dengan sejarah Sukatali. Sukatali, ya. Kanjeng Pangeran itu yang ya, katanya saucap nyata Saceduh saceduh metu. metu. Nah, itu. Bahkan Pak Budi yang namanya kenapa? Karena kan keretanya itu dari hilir ya. Ya, Hilir itu kan dulu popojok. Ya. Nah, sehingga sekarang namanya itu kereta mukti. kereta mukti. Iya, awalnya kalau tidak salah dengar itu dari kereta mukti. Kereta mukti. Gitu. Kereta mukti. Karena kereta mukti itu. Kangjeng Pangeran itu kan daerah popojoknya, daerah Ya. hilir. Nah, sehingga disebut kereta mukti itu kereta mukti. Kereta mukti itu tambah lagi. Kalau tidak Sobat salah dengar gitu. Sobat cerita nambah deui itu. Artinya kereta mukti itu apa? Artinya itu apa namanya? Kereta mukti itu Kereta kan sekarang kereta mukti. kereta mukti. Kereta mukti itu asalnya dari kereta mukti karena kereta Kangjeng Pangeran pada waktu itu. Kereta mukti artinya Iya, kereta Kangjeng Pangeran mau mogok di dinya gitu. Jadi kereta mukti karena cirinya dulunya itu kereta Kangjeng Pangeran yang kudanya tidak bisa narik di daerah situ, daerah Batu Nunggu, daerah kereta mukti. kereta mukti. Ya. Jadi nama kampungnya sekarang diberi nama Kertamukti, asalnya dari kereta mukti gitu. Jadi popojok mana ayeuna gitu. Kertamukti, Salah satu acan kereta mukti itu popojok. popojok, Popojok. popojok. Berarti karena kereta Kanjeng Pangeran mogok di situ, Iya. kereta mukti. Jadi kereta mukti ya. Mantap. Kan kereta Kangjeng Pangeran kan kereta kencana. Iya. Gitu. Jadi kereta mukti itu. Tuh. Siap. Hatur nuhun Kang Pepen. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sobat cerita bisa menilai sendirilah soal kuda kenapa tidak bisa diternak di Sukatali. Dan mengambil hikmahnya ya. Mengambil hikmahnya aja lah. Sobat cerita, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.